Assalamualaikum Mas, Mbak. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan keluarga Mas Ragil? Ya betul. Ini istri saya dan ini adik saya. Perkenalkan, saya Hesti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin jurusan keperawatan. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit TBC kepada keluarga yang ada di RT sini. Kira-kira apakah Mas dan keluarga bersedia untuk saya berikan pendidikan kesehatan tersebut? Silakan. Baik, sebelumnya apakah Mas dan keluarga tahu apa itu penyakit TBC? TBC. Saya pernah dengar cuman saya belum tahu. Ini saya ingin menjelaskan secara singkat dan jelas apa itu penyakit TBC. Nah, TBC adalah penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini adalah penyakit menular. Kemudian penyakit ini bisa saja menyerang di bagian tubuh mana saja dan yang paling sering diserang adalah bagian paru-paru. Seperti saya jelaskan tadi, penyebab penyakit ini kan dari bakteri. Tapi penyakit ini menyebar di udara melalui air liur dan batuk melalui air liur dari batuk dan bersin orang yang memiliki penyakit TBC. Nah, orang-orang yang rentan tertular atau beresiko tinggi tertular penyakit TBC ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki sistem imun yang rendah, seperti orang mengidap penyakit diabetes mellitus, kemudian HIV/AIDS, kemudian orang yang menjalani kemoterapi, juga pengguna narkoba, para perokok, orang yang mengalami gizi buruk, dan para petugas medis yang merawat pasien TBC. Nah, untuk tanda dan gejalanya di sini TBC itu biasanya batuk selama 2 minggu, batuk selama 2 minggu berturut-turut tidak berhenti. Kemudian batuknya dahaknya kental, lalu berdarah, kemudian merasakan demam dan kelelahan, juga sering mengeluarkan keringat di malam hari, dan yang paling sering terjadi yaitu mengalami sesak napas. Nah, untuk pengobatan dari TBC tersebut, lumayan sulit untuk penderita TBC karena di sini pengobatannya itu selama 6 sampai 9 bulan. Nah, di situ para penderita TBC harus meminum obat tersebut setiap hari dan tidak boleh sampai terhenti. Nah, untuk pencegahan TBC ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini biasanya sudah disuntikan pada saat bayi, dan apabila belum disuntikan BCG bisa melakukan vaksin BCG lagi pada saat dewasa. Juga yang kedua yaitu dengan cara menggunakan masker ketika berada di dekat orang yang terserang penyakit TBC tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan? Misalkan nih kita lupa untuk minum obat TBC tersebut, apa yang akan terjadi atau bagaimana? Apakah ada masalah? Pada saat lupa meminum obat TBC tersebut, misalkan 1 hari aja kita lupa meminumnya, jadi itu masih bisa dilanjutkan. Tadi kan sudah saya jelaskan, minum obat ini tidak boleh sampai terputus. Misalkan 1 hari saja masih bisa melanjutkan meminum obat tersebut. Apabila lupa sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu, itu namanya sudah gejala putus obat. Nah, di situ harus mengulang lagi dari awal. Misalkan tadi sudah meminumnya di bulan ketiga, lalu tidak meminumnya selama 2 minggu. Nah, itu harus mengulang lagi dari bulan pertama sampai akhir bulan selesai meminum obat tersebut. Apakah bisa dipahami? Ya. Baik, selanjutnya saya yang ingin menanyakan kepada Mas atau Mbak, apa itu tanda dan gejala dari penyakit TBC ini? Saya akan coba menjawab. Jadi tanda dari TBC adalah batuk selama 2 minggu berturut-turut, kemudian demam, batuknya kental berdahak, berdarah, kemudian kecapean dan berkeringat pada malam hari. Selebihnya adalah yang paling parah adalah sesak napas. Ya, itu saya yang tahu. Ya, betul ya Mas. Nah, berarti di sini Mas dan Mbak sudah paham ya apa itu penyakit tuberkulosis. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan pendidikan kesehatan ini kepada keluarga Mas Ragil. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Kalau begitu saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.